Pertama, kita akan mempelajari mengenai sejarah merkantilisme. Kerajaan-kerajaan di Eropa memiliki sistem ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menjelajah. Salah satunya adalah sistem ekonomi yang disebut dengan merkantilisme. Merkantilisme tumbuh dan berkembang pesat pada abad ke-16 hingga abad 18. Kerajaan-kerajaan Eropa yang terkenal dengan kebijakan ekonomi ini disebut dengan The Big Three yang terdiri dari Spanyol, Inggris, dan Prancis. Bahkan sistem ekonomi ini sampai diajarkan kepada anak-anak sekolah di negara-negara tersebut. Sistem ekonomi ini berupaya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan melemahkan kekuatan ekonomi negara lainnya. Sistem ini berjalan dengan skema di mana kerajaan disebut dengan Mother Country. Mother Country ini akan mengontrol semua perdagangan di koloninya. Koloni dilarang untuk berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain. Merkantilisme merupakan suatu paham yang menjadikan emas sebagai salah satu standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Jadi, kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Jika negara mempunyai kekayaan berlimpah, negara tersebut bisa melakukan apa saja. Merkantilisme tidak hanya bersaing dalam perdagangan saja, tetapi berlomba-lomba memperluas koloni hingga ke negara Afrika, Amerika, dan Asia. Indonesia juga merasakan dampak dari merkantilisme yang dapat dilihat dari peristiwa sejarah, yaitu mulai dari kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, pemberlakuan sistem sewa tanah, dan lainnya. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya sistem perdagangan bebas dan kritik dari para ekonom. Selanjutnya, kita akan bahas biografi tokoh-tokoh merkantilisme. Biografi tokoh merkantilisme yang pertama adalah Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis. Ia lahir di Angers, Prancis pada tahun 1530, kemudian wafat di Laon pada tahun 1596. Ayahnya adalah Guillaume Bodin, seorang pedagang kaya anggota Bourgeois Angers, sementara ibunya bernama Catherine du Tertre. Dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara, di mana 4 saudaranya adalah perempuan. Bodin bergabung dengan persaudaraan Carmelite ketika dia masih sangat muda, tetapi mengundurkan diri dari sumpahnya beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1551, Bodin pergi ke Universitas Toulouse untuk belajar hukum sipil. Di universitas tersebut, ia lulus dan tetap sebagai profesor hingga 1561. Kemudian dia meninggalkan pengajaran hukum dan pergi ke Paris. Selama beberapa waktu itu, ia mendedikasikan dirinya untuk bekerja sebagai pengacara di Parlemen Paris. Bersamaan dengan pekerjaannya sebagai pengacara, Bodin menerbitkan karya penting pertamanya pada tahun 1566, yaitu metode untuk memahami sejarah dengan mudah atau Methodus et Facilissimum Historiarum Cognitionem. Lalu, pada tahun 1587, Bodin diangkat sebagai jaksa penuntut umum Laon dan kemudian menerbitkan Teater Alam atau Universae Nature Theatrum. Di sana, ia tinggal selama 12 tahun ke depan. Hingga pada akhirnya, tahun 1596, Jean Bodin meninggal sebagai korban wabah ketika dia masih berpraktik sebagai penuntut dan dia dimakamkan di gereja Laon yang berada di Fransiskan. Thomas Mun, tokoh merkantilisme yang kedua, merupakan seorang saudagar kaya yang lahir di London pada tahun 1571, kemudian wafat pada tahun 1641. Thomas Mun dikenal sebagai salah satu pemikir ekonomi awal yang penting dan penulis karya ekonomi yang signifikan. Mun dikenal terutama dengan karyanya yang berjudul England Treasure by Foreign Trade pada tahun 1664, yang merupakan salah satu tulisan pertama yang membahas konsep perdagangan internasional dan pentingnya ekspor dalam membangun kekayaan suatu negara. Mun mempromosikan pandangan bahwa ekspor yang besar dan surplus perdagangan sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Karyanya ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori ekonomi merkantilisme pada masanya. Jean-Baptiste Colbert. Colbert lahir di Prancis pada tanggal 29 Agustus 1619, lalu meninggal pada 6 September 1683.
Colbert bukanlah seorang ahli ekonomi, tetapi dia menjabat sebagai Menteri Utama di bidang ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahan Raja Louis XIV. Pada tahun 1648, Colbert bergabung dengan dunia politik Prancis ketika ia diangkat sebagai intenden di Limoges. Dia kemudian mendapatkan perhatian Raja Louis XIV yang mengangkatnya sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan pada tahun 1661. Di posisi ini, Colbert memainkan peran penting dalam merancang kebijakan ekonomi Prancis. Salah satu kontribusi terbesar Colbert adalah pengembangan konsep merkantilisme yang mengedepankan proteksionisme, ekspor barang-barang manufaktur, dan pertumbuhan ekonomi negara. Ia juga terlibat dalam modernisasi sistem pajak, pengembangan industri manufaktur, dan mendukung pendirian koloni Prancis di Amerika Utara. Colbert adalah sosok yang sangat berpengaruh di masa pemerintahan Raja Louis XIV. Ia dianggap sebagai salah satu arsitek utama kejayaan ekonomi dan politik Prancis pada abad ke-17. Namun, beberapa kebijakannya seperti monopoli, perdagangan, dan pajak yang tinggi juga memicu kritik dan ketegangan di dalam negara. Tokoh yang keempat adalah Sir William Petty. Petty adalah ahli akademisi yang mengajar di Oxford University dan ia juga merupakan seorang ekonom, ilmuwan, dan filsuf berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 26 Mei 1623, kemudian wafat pada tahun 1687. William Petty lahir dalam keluarga yang sangat sederhana sebagai seorang putra penenun. Masa kecilnya dimulai dengan pendidikan awal di sekolah tata bahasa setempat, di mana ia menonjol karena kecerdasannya. Pada usia 17 tahun, William Petty melanjutkan pendidikannya di Oxford, di mana ia mendalami berbagai mata pelajaran, termasuk geometri dan astronomi, selain bidang-bidang yang telah ia kuasai sebelumnya. Selama masa Perang Saudara Inggris, Petty pergi ke Belanda untuk belajar kedokteran yang nantinya akan mempengaruhi pemikirannya dalam bidang ekonomi. Setelah menyelesaikan studinya pada usia 24 tahun, ia kembali ke London dan menjadi anggota komunitas intelektual pada masanya. Ia kemudian menjadi seorang profesor di Oxford. Salah satu kontribusi terbesarnya dalam studi ekonomi adalah menerapkan metode ilmiah yang sama seperti dalam kedokteran. Ia memandang elemen-elemen ekonomi sebagai bagian dari keseluruhan, menggunakan alat matematika, statistik, dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah ekonomi. Tokoh merkantilisme yang kelima adalah David Hume. Hume adalah seorang filsuf, sejarawan, dan ekonomis Skotlandia yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Ia lahir di Edinburgh pada tanggal 26 April 1711 dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan Skotlandia. Hume menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menulis dan berpikir tentang berbagai topik filsafat, termasuk epistemologi, etika, dan filsafat agama. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah A Treatise of Human Nature pada tahun 1740, di mana ia menyelidiki sumber pengetahuan manusia dan keraguan filsafat. Ia juga dikenal karena pandangan skeptisnya tentang penyebab dan efek yang mempengaruhi pemikiran ekonomi. Selain itu, Hume memiliki karya-karya penting dalam sejarah Skotlandia dan sejarah dunia. Warisannya dalam filsafat dan pemikiran intelektual terus mempengaruhi filsuf dan sarjana hingga hari ini. Hingga pada akhirnya David Hume meninggal pada tahun 1776 dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran filosofis Skotlandia dan Barat. Número 1. Jan Boudin. Tokoh yang pertama adalah Jan Boudin. Jan Boudin adalah seorang tokoh merkantilis yang berfokus pada kekuasaan negara. Ia meyakini bahwa negara harus memiliki kekuasaan yang kuat untuk mengatur perdagangan dan ekonomi. Boudin berpercaya bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mengontrol dan mengatur ekonomi agar negara tetap menjadi kuat. Thomas More adalah seorang tokoh merkantilis yang berpikir bahwa kekayaan suatu negara dapat diukur melalui akumulasi emas dan perak. Ia percaya bahwa untuk meningkatkan kekayaan negara,
negara harus lebih banyak mengekspor barang daripada mengimpor barang. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Jean Baptiste Colbert. Pemikirannya berfokus pada konsep di mana ia memandang bahwa kekayaan suatu negara dapat ditingkatkan dengan mengamankan sumber daya alam, mengembangkan industri dalam negeri, dan meningkatkan ekspor barang-barang manufaktur. Colbert menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri Prancis dari persaingan asing dan mendukung pengembangan ekonomi dalam negeri. Kesimpulannya, pemikiran Colbert bertujuan untuk memperkuat ekonomi Prancis melalui pengembangan industri dan perdagangan yang kuat. Kemudian ada William Petty. Ia mengemukakan bahwa kemakmuran suatu negara dapat diukur melalui kekayaan yang dihasilkan oleh produksi dan perdagangan. Petty percaya bahwa pemerintah harus mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong produksi dan perdagangan dalam negeri serta mengekspor barang. Ide utamanya adalah bahwa kekayaan suatu negara bisa ditingkatkan melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan perdagangan yang aktif. Dan tokoh kelima adalah David Hume. Dia berpendapat bahwa kekayaan suatu negara dapat meningkat melalui perdagangan internasional dan akumulasi emas dan perak. Namun, ia juga mengingatkan bahwa terlalu banyak emas dan perak bisa mengakibatkan inflasi, sehingga perlu ada keseimbangan dalam mengelola kebijakan ekonomi. Kesimpulannya, Hume tetap berpikir bahwa perdagangan dan kebijakan ekonomi yang bijak dapat membantu negara tumbuh, tetapi perlu berhati-hati agar tidak berlebihan dalam akumulasi emas dan perak. Selanjutnya kita bahas merkantilisme dalam perekonomian. Inggris Raya berada di garis depan dalam menerapkan kebijakan merkantilisme dalam upayanya menjadi negara dengan perekonomian mandiri. Kaum merkantilisme meningkatkan ekspor dan mengurangi impor untuk meningkatkan kekayaan dan kekuasaan suatu negara. Negara induk mengimpor bahan mentah dari koloni-koloni dengan harga yang lebih murah dan kemudian mengekspor produk manufaktur atau produk sudah jadi ke mereka. Perdagangan ekspor ini dilakukan dengan alat tukar emas, perak, atau mata uang logam lainnya yang menambah kekayaan negara. Ada dua segmen utama dalam kebijakan merkantilisme. Yang pertama, melindungi industri dalam negeri, dan yang lainnya mengatur perdagangan internasional. Untuk mendukung industri dalam negeri, peraturan dan regulasi dibentuk untuk membentuk monopoli, seperti pemberlakuan Undang-Undang Navigasi tahun 1651 dan Undang-Undang Gula tahun 1764, dan selanjutnya memberikan subsidi. Contoh merkantilisme. Yang pertama ada Undang-Undang Navigasi tahun 1651 yang tadi sudah disebutkan. Di Undang-Undang Navigasi, melalui undang-undang ini, Inggris membatasi aktivitas kapal asing di pantai Inggris. Eksportir diharuskan melewati kendali Inggris sebelum berdagang di Eropa. Yang kedua ada Undang-Undang Gula tahun 1764 yang tadi juga sudah disebutkan. Di Undang-Undang Gula, pemerintah Inggris memberlakukan Undang-Undang Gula dan mengenakan pajak yang tinggi atas gula yang diimpor oleh koloni dari negara asing. Pajak tersebut membuat harga gula dari negara asing menjadi mahal, sehingga meningkatkan penjualan gula di Inggris. Alhasil menciptakan monopoli petani gula Inggris di Hindia Barat. Yang terakhir atau yang ketiga ada perusahaan Hindia Timur Britania. Merkantilisme melibatkan kemitraan antara pedagang dan pemerintah.
pedagang membantu memperluas kerajaan Inggris. Misalnya, perusahaan British East India mengalahkan raja-raja India. Kolonisasi ini menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja serta pasar barang Inggris yang besar. Hal ini membantu memperkuat kekuatan dan kekayaan bangsa. Sebagai imbalannya, pemerintah Inggris mendukung perusahaan tersebut dan membuat undang-undang yang mendukung ekspor dan perdagangan. Di dunia modern, konsep merkantilisme berlaku pada pembatasan produk luar negeri melalui tarif, subsidi, devaluasi mata uang, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke kritik merkantilisme. Ya, David Hume, seorang tokoh ekonomi klasik, mengkritik pemikiran kaum merkantilisme dengan menjelaskan mengenai mekanisme dari Price Specie Flow Mechanism atau PSFM. Nah, seperti yang kita ketahui, merkantilisme itu identik dengan logam mulia atau emas sebagai patokan kemakmuran dari suatu negara. Nah, pemikiran merkantilisme ini menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara atau raja bisa dicapai dengan jumlah ekspor yang lebih tinggi dari impor, yang artinya terjadi surplus. Nah, apabila terjadi defisit, kepemilikan logam mulia akan berkurang dan raja atau negara jadi miskin. Nah, kondisi inilah yang dikritik oleh David Hume yang disebut mekanisme otomatis dari Price Specie Flow Mechanism. Dengan adanya kritik David Hume, maka teori prakarsis atau merkantilisme dianggap tidak relevan lagi. Nah, selanjutnya adalah kritik Adam Smith. Ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, kemakmuran suatu negara itu tidak diukur dengan banyaknya logam mulia, tetapi diukur dengan besarnya GDP atau Gross Domestic Product ditambah dengan sumbangan perdagangan luar negeri. Adam Smith berpendapat bahwa untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product dan perdagangan internasional, pemerintah harus mengurangi campur tangannya supaya tercipta perdagangan bebas atau free trade. Dengan adanya free trade, akan memunculkan persaingan ketat antar negara, sehingga akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan keunggulan absolut, di mana tiap negara akan memperoleh manfaat dengan ekspor-impor. Kemudian, dapat memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi hingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan internasional. Nah, peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini menjadi sebuah tanda kemakmuran suatu negara. Dampak merkantilisme bagi Indonesia. Merkantilisme memberikan dampak yang besar bagi Indonesia pada sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi. Banyak pedagang-pedagang Eropa yang melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri merupakan penghasil komoditas rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, mulai muncul kongsi-kongsi dagang seperti VOC, Kongsi Dagang Belanda, dan IEC, Kongsi Dagang Inggris di Indonesia. Kehadiran kongsi dagang Eropa di Indonesia bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara melalui jalur peperangan dan politik. Pada abad ke-19, merkantilisme digantikan oleh sistem kapitalisme, jadi sistem merkantilisme udah enggak berlaku lagi. Namun dampaknya masih bisa dirasakan hingga saat ini, bahkan beberapa dijadikan sebagai dasar kebijakan ekonomi di negara-negara loh. Misalnya, kita mengenal monopoli pasar, pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap manufaktur negara, mengutamakan ekspor, dan meminimalisir impor. Terima kasih.